kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertai saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Sungguh sangat bersyukur di saat ini bila mana kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, teringat dengan jalan WTP Simarmata. Sungguh ketika mobil tadi ditibakan di jalan ini, saya mengingat dan termenung sejenak, mengingat akan sosok seorang WTP Simarmata. Beliau adalah orang tua, beliau adalah pemimpin, beliau adalah tokoh, dan juga bukan hanya pada zamannya, tapi beliau adalah orang yang selalu mendedikasikan diri demi kelangsungan hidup ke masa yang akan datang. Opung WTP ada banyak tipikal yang bisa kita ingat bersama-sama, penuh dengan joke, penuh dengan nasihat, dan selalu hidup di dalam sukacita. Itulah yang kita syukuri pada saat ini, bila mana melalui ibadah kita diingatkan juga akan pesan-pesan beliau. Tadi malam juga saya baca tata ibadah ini, saya sempat bertanya-tanya siapa sosok seorang Hongma Ostaria Burunai Bahu. Setelah saya baca, kehidupan itu juga adalah kehidupan yang dihidupi oleh seorang WTP Simarmata, dan juga Inang Opung Guru Purba yang Tuhan izinkan kami bersama selama 4 tahun di kantor pusat, melihat seorang ibu Opung Guru ini yang tidak banyak bicara tapi banyak bertindak, dari body language-nya yang cool dan kalem membuat situasi semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik itu dikala kita menunaikan tugas, dan juga ketika kita bisa berdiskusi dengan pimpinan HKBP kala itu. Dan itu juga yang dihidupi, yang kami lihat dan bisa kami saksikan bagi itu kami semuanya buruh Opung WTP, secara khusus Adinda, Joel, yang tidak jauh dari sifat dan gaya kehidupan yang cool dan kalem itu. Tapi ketika menggunting pita tadi, dia penuh karisma dan penuh wibawa. Puji Tuhan, kita bisa mensyukuri itu di ibadah peresmian Hongma House Mini Cafe tempat kos pada saat ini. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Tuhan, patut menikmati karya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, secara khusus dikala meletakkan batu pertama, kalau tidak salah bulan Maret kemarin, hingga saat ini firman Tuhan yang menjadi bagian dari alas dan fondasi kehidupan kita, secara khusus buat Adinda Joel, Opung Guru dan keluarga besar Simarmata, untuk melanjutkan usaha ini ke masa yang akan datang. Saya akan bacakan Mazmur pasal 67 ayat 2 hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah.
Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, sejatinya kehidupan orang percaya tidak pernah lepas dari perbuatan atau tindakan atau kebiasaan mengucap syukur. Sejatinya kehidupan orang percaya adalah membiasakan diri untuk mengucap syukur. Ada banyak alasan kita mengapa kita harus mengucap syukur. Yang pasti, semakin seseorang beriman kepada Tuhan, akan semakin sering terlihat di dalam hidupnya, semakin sering membiasakan hidupnya untuk mengucap syukur. Ia tidak hanya mengucap syukur dikarenakan hal-hal besar, atau mengucap syukur karena mengalami hal-hal seperti yang diharapkan atau yang diinginkan. Tetapi orang percaya juga mengucap syukur ketika mengalami sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan terjadi. Memang hal ini tidaklah segampang mengucapkan, saudara-saudara. Tetapi paling tidak kesaksian Alkitab kita, Rasul Paulus telah melakukan dan menunjukkan hal itu di dalam perjalanan kehidupannya. Dia juga manusia seperti kita. Mengapa dia bisa mengucap syukur dan selalu mengucap syukur? Apa rahasia kekuatan Paulus? Kesaksian Alkitab dan firman Tuhan pada saat ini akan menjadi penopang, akan menjadi pembawa jalan bagi kita untuk mengetahui itu. Tidak lain karena ia tahu, Rasul Paulus tahu bahwa benar di dalam perjalanan kehidupannya dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena apa? Karena penebusan Yesus Kristus atas hidupnya. Hidupnya yang penuh dengan dosa, yang seharusnya berujung ke kematian yang kekal, telah ditebus dengan harga yang sangat mahal, yaitu kematian Yesus di kayu salib. Karena itu mengucap syukur seharusnya menjadi dan telah menjadi gaya hidup Rasul Paulus, dan itu juga harus menjadi gaya hidup orang percaya, saudara-saudara. Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam firman Tuhan saat ini, pemazmur juga sangat menekankan dan menyerukan kepada kita agar kita mengucap syukur. Dalam nats ini sedikitnya ada 4 kali diberitakan dan diserukan kalimat mengucap syukur. Rupanya pemazmur sangat mengenal Allah, Allah yang sangat baik itu, Allah yang pemurah itu, Allah yang pengasih itu. Pemazmur sangat mengenal Dia. Dalam ayat 7, pemazmur mengatakan, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Tiga 4 tahun yang lalu kita dari sini, kita menanyakan, ini tanah siapa semua? Tempat ini, ketika kita masuk, pertama saya masuk ke rumah Opung WTP dulu. Ngapain Opung ngambil tanah ini di sini? Kok agak jauh ke sini? Bukannya nggak banyak duitnya, kita berpikir begitu. Tanah ini punya siapa? Ada juga terdengar nama Romain Manado dan kawan-kawan. Saya pikir nama Washington juga ada, karena saya pernah lihat di Facebook mereka bertiga pergi berangkat ke Paman Sam di Amerika. Jadi 3 sejoli yang tidak bisa dipisahkan, saya pikir. 3-4 tahun yang lalu
Kita lihat bahkan ketika kita hantarkan opung ETP, ini kelihatannya tidak seperti ini, tapi sekarang ini terjadi. Ada perumahan di depan itu, ada usaha Hongma House di sini. Kekumuhan dulu tidak terlihat lagi. Ini bab perumahan atau real estate yang mungkin akan kita lihat akan lebih hebat ke masa yang akan datang. Pemazmur mengatakan di ayat 7, tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita melalui tanah yang diberikan. Sangat wajar saudara-saudara jika umatnya, jika keluarga besar, dan jika Joel juga dan itu kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas hasil tanah, atas berkat Tuhan, atas semangat, atas nasihat yang diberikan oleh Opui Emeritus Opung WTP kepada kita bersama-sama. Makna dari mengucap syukur tidak lain adalah sebagai respons kita dan pengakuan kita sebagai orang percaya tentang apa yang kita alami, apa yang kita alami pada masa lalu, apa yang kita miliki pada saat ini, dan apa yang kita impikan ke masa yang akan datang. Respons dan pengakuan kita, pengakuan bahwa semua yang ada pada saat ini, semua berkat yang kita terima ini, itu bukan karena kebetulan, itu bukan karena kekuatan, itu bukan karena kepintaran kita, tapi semata-mata karena berkat Allah. Semuanya karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. Bila mana kita membaca tadi saudara-saudara refleksi hidup seorang, maaf bila selalu kita ungkapkan, seorang ibu Hongma Ostandia Burunaipa yang menjadi teladan bagi Opui WTP, dan keteladanan itu diingatkan dan diwariskan kepada warisan yang luar biasa kepada anak-anaknya, poparannya saat ini. Dan poparannya secara khusus tadi Joel menyampaikan itu Hongma House tidak terbata-bata lagi. Berarti apa yang diingatkan, dipesankan oleh beliau dulu selalu diingat keluarga. Keteladanan itu, keteladanan bergereja, keteladanan Markor, keteladanan Martamue, ternyata itu telah diteladankan Opung dulu di Samosir. Dan itu juga saya selalu menikmati itu. Kita selalu di kantor pusat dulu, kita menunggu-nunggu kapan Opung ini datang biar bisa kita berkumpul di belakang rumah itu. Kalau nggak datang semuanya sepi, kantor pusat sepi. Tapi kalau udah di Siantar, masih di Siantar, kita sudah standby ini di kantor pusat. Akan ada nanti job-job yang baru yang kita terima. Saudara-saudara, dengan iman, keyakinan dan pemahaman yang demikian, kita dimampukan untuk memaknai segala kegiatan yang kita lakukan hari ini. Bila mana kita awali tadi dari pengguntingan kita hingga memasuki kafe mini ini, dan kita memasuki ruangan yang kita lihat sebenarnya sempit menurut akal pikiran kita, tapi minimalis. Ternyata bisa di ukuran 4x5 hidup satu keluarga dengan kondisi bangunan yang seperti ini. Kita dimampukan untuk memaknai segala kegiatan kita, mulai dari ibadah ini, doa-doa kita, nyanyian syukur kita, semuanya itu kita harapkan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh-sungguh membawa pengaruh kepada orang yang melakukannya. Sungguh-sungguh membawa pengaruh kepada kita yang bersekutu saat ini dan memuji nama Tuhan. Dengan iman dan keyakinan itu, kita sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, kiranya keluarga Simarmata
Opung Boru di sini. Sudah poparamu, Opung Yohana, secara khusus untuk Adinda Joel Simarmata, yang dapat kita kategorikan dan kita sematkan bahasa pengusaha muda bagi saya. Kau luar biasa, Adinda. Pengusaha muda, saya tanya tadi bagaimana arsiteknya ini belajar dari internet, dia mendesain ini dengan baik. Pengusaha muda saat ini dan kelak akan menjadi pengusaha sejati di tengah bangsa dan negara kita. Doa kita bukan hanya ini usahanya, akan tetapi ini akan merambat ke daerah dan di tempat yang lain. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sekarang apa yang harus kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita masa kini dan masa yang akan datang? Sekali lagi secara khusus buat usaha yang dibangun oleh keluarga Simarmata Inang Boru Purbasari ini. Melalui nats ini kita diserukan yang pertama untuk selalu mempercayakan masa depan kita hanya kepada tangan Tuhan. Ayat 3, 4, dan 5, dan 6, ada 4 ayat dikatakan bangsa-bangsa bersyukur kepada Tuhan, Tuhan yang menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Oleh karena itu, percayakan hanya kepada Tuhan perjalanan usaha ini, Adinda. Percayakan kepada Tuhan masa depan kita dan seluruh usaha ini, Opung. Percayakanlah. Opung tidak berjalan sendiri, Joel tidak berjalan sendiri. Dia berjalan bersama Tuhan yang menuntun dia. Dia berjalan bersama Oparan Opung, bersama Tuhan, karena Opung telah menyampaikan legasi yang sangat luar biasa buat Oparan. Percayakan hanya kepada Tuhan. Yang kedua, pergunakan segala sesuatu yang kita terima menjadi kemuliaan nama Tuhan, seperti yang diteladankan, sekali lagi seperti yang diteladankan oleh Opung Hongma Ostaria Burunai Bako, yang diteladankan oleh Opung WTP. Harapan kita, usaha ini kalau dikatakan mini cafe akan menjadi cafe yang luar biasa, melahirkan cafe-cafe yang lebih besar ke masa yang akan datang. Usaha Adinda Joel, kos yang di sini, bangunan kos ini sengaja Joel membangun 7 masjid, karena yang berkhotbah saat ini Nabi 77 aja dulu katanya. Jadi siap ini nanti akan ditambah menjadi 70 ini. Ini akan semakin besar dan semakin meluas, bukan hanya di tempat ini, tapi di daerah dan tempat yang lain. Era digitalisasi, bukan eranya kita banting tulang sekarang. Seseorang bisa dari tempat duduknya meremote, mengontrol segala usaha apa yang dia mau dan yang dia usahakan. Kiranya Adinda Joel semakin sehat. Doa kami menjadi hebat ke masa yang akan datang. Doa kami kiranya Tuhan memberikan jodohmu, Adinda, tempatmu bersama, memikirkan yang lebih besar ke masa yang akan datang. Oleh karena itu, sekali lagi percayakan hanya kepada Tuhan dan berbuatlah semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian firman Tuhan saat ini, tanah ini telah memberi hasilnya, tanah ini telah menunjukkan hasilnya. Allah kita memberkati kita. Mari selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan pada saat ini di mana kami memasuki, meresmikan Hongma House, tempat kos dan mini cafe pada saat ini. Terima kasih Tuhan yang telah memberkati kami dulu, sekarang, dan kami meyakini bahwa Tuhan akan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan, bila mana Tuhan juga telah menjadi bagian dari kesaksian hidup keluarga besar WTP Simarmata Inang Opung Boru Purba. Kesaksian mereka atas karya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka, bahkan dari opung kami, Opung Hongma
Australia Borunai Bafo. Keteladanan itu menjadi kesaksian hidup di kala peresmian Homa House ini, usaha tempat kos dan mini cafe ini. Bapak yang baik, kiranya kesatuan hati keluarga besar Simarmata mendirikan bangunan ini, mendirikan usaha ini ke masa yang akan datang. Tuhan selalu menyertai, memberkati, memberikan hikmat secara khusus buat anakmu Joel Simarmata. Ada banyak hal-hal yang luar biasa, ada banyak yang Tuhan rencanakan dan rancang melalui kehidupan anakmu ini. Kiranya melalui iman percayanya hanya kepada Tuhan, dia dimampukan menjadi anak-anak Tuhan, memberitakan firman Tuhan lewat usaha yang dia cita-citakan ke masa yang akan datang. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan bersama-sama dengan Hukum Boru di sini, yang kami yakini sebagai teladan bagi kami, teladan bagi keluarga, anak-anaknya, operannya. Berikan dia kesehatan, berikan panjang umur, dan selalu sukacita di dalam perjalanan kehidupannya. Terima kasih Bapak, yakinkan Hukum Boru, Guru Purba, bahwa dia tidak berjalan sendiri, dia bersama berjalan dengan Tuhan. Tuhan selalu menyertai dia untuk membimbing keluarga yang Tuhan berikan buat opung kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga besar Opuye Korus Emeritus WTP Simarmata, anak guru pahupunya yang dia cintai, yang dia kasihi. Kiranya mereka dimampukan untuk selalu bersyukur hanya kepada Tuhan. Berkati acara kami di pagi hari menjelang siang ini, dari mana kami beribadah, dikala kami memasuki mini cafe ini, dikala kami memasuki tempat kos ini, kiranya semuanya itu menjadi bagian dari kesaksian kami atas karya Tuhan yang sangat luar biasa lewat anakmu Joel. Tuhanlah yang menghantarkan para umat Tuhan, anak-anak Tuhan, untuk ingin tinggal diam di tempat kos ini, di Homa House ini. Dan kiranya para anak Tuhan yang diam dan tinggal di Homa House ini diberikan sukacita selalu, diberikan kenyamanan, diberikan ketenangan, jauhkan dari segala gangguan, agar melalui kenyamanan dan ketenangan itu akan semakin bertambah-tambah orang yang cinta dan mengasihi tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tempat ini, usaha ini hanya ke tangan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberkati dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dipuji dan kami muliakan nama Tuhan di setiap lintas kehidupan kami saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.